kita memuliakan ilmu agama. Benar-benar kita tancapkan di dalam hati kita bahwa ilmu lebih berharga daripada harta. Ilmu lebih mulia daripada seluruh yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka bergembira atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsir karunia dan rahmat dalam ayat ini? Orang berpikir rumah mewah, orang berpikir harta yang berlimpah. Al-Imam Mujahid menjelaskan tafsir dari karunia dalam ayat ini adalah iman, dan tafsir dari rahmat dalam ayat ini adalah Al-Quran. Jadi kita diperintahkan gembira saat kita mendapatkan iman dan iman kita bertambah. Dan kita diperintahkan bergembira ketika kita berhasil membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Saat kita berhasil mengamalkan dan mendakwahkannya, kita disuruh gembira. Makanya nggak ada ceritanya orang nuntut ilmu stres tuh nggak ada. Orang keluar dari majelis ilmu suntuk itu nggak boleh terjadi. Karena Allah yang perintahkan bergembira ketika mendapatkan ilmu, ketika mendapatkan Al-Quran. Apa alasannya? Allah jelaskan, huwa khairun mimma yajma'un. Karena iman dan Al-Quran yang kalian dapatkan itu lebih berharga daripada harta yang dikumpulkan oleh mereka. Dalam sebagian tafsir, orang-orang kafir. Dalam tafsir yang lain, semua manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi ilmu lebih berharga daripada harta. Jangankan ilmu tentang la ilaha illallah, ilmu tertinggi di dalam agama kita. Antum datang ke majelis taklim, ke majelis ilmu, lalu antum mendapatkan ilmu tentang sholat sunnah qobliyah subuh, lalu besok paginya antum amalkan, apa yang antum dapatkan? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah subuh itu lebih mahal, lebih tinggi nilainya daripada dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat sholat sunnah subuh. Bagaimana sholat subuhnya? Bagaimana la ilaha illallah? Bagaimana asma wa sifat? Maka ini yang harus kita lakukan. Konsekuensinya, saat kita meyakini hal ini, kita harus berani berkorban untuk ilmu. Kita harus berani berkorban waktu untuk ilmu. Nggak ada ceritanya penuntut ilmu, oh anda nggak bisa ngaji lagi karena sibuk dengan pekerjaan. Sa'atan sa'ah kata Nabi, ada waktunya kita kerja, ada waktunya kita menuntut ilmu agama, harus disempatkan. Katanya kita meyakini ilmu itu lebih berharga daripada harta. Kenapa selama ini kalah terus dengan harta, kalah terus dengan pekerjaan, kalah terus dengan kehidupan dunia kita? Harus ada yang kita korbankan, ikhwatal iman. Dan kita harus berani korban harta untuk ilmu. Kita harus berani korban harta untuk ilmu agama. Jangan takut miskin untuk ilmu agama. Allah akan ganti. Syu'bah bin al-Hajjaj pernah mengatakan, man talabal hadith aflas. Barang siapa yang benar-benar menuntut ilmu hadith, maka dia akan bangkrut. Apa maknanya? Orang yang menuntut ilmu hadith, dia akan berkorban. Dia harus beli buku, dia harus beli kitab, dia harus ada ongkos taklim. Makanya Imam Malik pernah mengatakan, inna hadzal amra la yunalu hatta yudhaqa fihi ta'mul faqri. Ilmu ini tidak akan didapatkan secara baik dan berhasil sampai penuntut ilmu itu pernah merasakan kemiskinan pada saat mempelajarinya. Lalu Imam Malik mengatakan kisah gurunya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, guru Imam Malik yang sangat terkenal, yang digelari dengan Rabi'atul Ra'yi. Kata Imam Malik, pernah suatu ketika guruku tidak punya ongkos untuk menuntut ilmu agama. Antum ingin ngaji nggak punya ongkos, naik angkot, starter motor ternyata bensin habis, empty tank. Kira-kira apa yang antum lakukan? Masuk kamar tidur, baca doa Bismika Allahumma amut wa ahya udzur syar'i. Udah, kita tidur aja deh, nggak usah ngaji malam ini. Nggak punya duit, nggak punya fulus. Apa yang dilakukan Rabi'ah? Dia naik ke atap rumahnya, ba'a khosyaba saqfi baiti. Dia ambil gentengnya dan dia jual genteng rumahnya untuk ongkos thalabul ilm. Allahu akbar.